Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 27. Cerita dimulai pada sebuah tempat yang dikenal sebagai kuil Shaolin. Terlihat ada begitu banyak para biksu telah berlatih seni bela diri dengan mengikuti instruksi sang pemimpin yang bernama Mukjin. Tidak lama kemudian, seorang kepala biksu kuil Shaolin yang bernama Jin Heo telah datang ke tempat itu. Lalu ia berkata, "Ini sangatlah bagus, mereka telah bekerja dengan sangat keras." Melihat sang kepala biksu yang datang secara tiba-tiba, Mukjin langsung memberi hormat sembari mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Jin Heo bertanya kepada Mukjin apakah persiapan kompetisi 4 raja telah berjalan dengan lancar. Mukjin pun mengatakan bahwa di antara para murid generasi ketiga ada beberapa dari mereka yang menonjol. Akan tetapi, jika aku harus memilih yang terbaik di antara mereka semua, maka aku akan memilih si gundul itu. Terlihat si gundul yang ada di sampingnya begitu terkejut karena di setiap pergerakan orang itu telah memancarkan aura mengerikan yang berasal dari tenaga dalamnya. Orang itu bernama Li Kwon setelah ia mendapatkan sebuah gelar sebagai Raja Tinju pada kompetisi 4 raja yang nantinya akan dilaksanakan. Maka kita akan bisa mengambil kembali sebuah gelar sebagai sang naga sejati yang sebelumnya telah direbut oleh Namgung. Sambil tertawa, Jin Heo berkata, "Jika itu adalah hak kita dan menguntungkan untuk kuil Shaolin, maka aku akan bisa mempercayakan ini kepadamu." Mukjin pun berkata, apabila keadaan akan terus berjalan seperti ini, maka kita akan bisa melampaui pencapaian kepala biksu yang sebelumnya. Namun setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Mukjin melemparkan pandangannya ke arah samping karena ia merasakan aura yang berbeda dari sang kepala biksu. Benar saja, dengan tatapan mata yang menyala, bibir yang perot, Jin Heo berkata, "Mukjin, apakah kau masih saja mengandalkan kakek tua sialan itu? Apakah bagimu jerih payah yang telah kami hadapi sejauh ini sama sekali tidak ada artinya? Dengarkan aku baik-baik, jangan pernah berbicara omong kosong seperti itu lagi dan fokuslah semua perhatianmu untuk melatih para murid generasi ketiga ini karena masa depan kuil Shaolin telah berada di pundak mereka." Namun tiba-tiba saja terlihat salah satu dari mereka telah berlari dengan sangat cepat sembari melaporkan sebuah kabar yang begitu mendesak. Melihat orang itu begitu kelelahan, Jin Heo bertanya apa yang telah terjadi sampai-sampai ia berlari dengan begitu cepat. Dengan nada yang terbata-bata, orang itu mengatakan bahwa puisi penakluk iblis telah tercantum di pasar gelap. Sontak Mukjin sangatlah terkejut. Ia berkata, puisi penakluk iblis diketahui telah menghilang karena penyerangan kultus demonik di masa lampau. Bukankah hal itu adalah salah satu dari naskah seni bela diri yang disebut sebagai 10 naskah kekuatan Shaolin? Saat mendengar Jin Heo yang bertanya apakah informasi itu memanglah pasti, ia pun mengatakan kalau hal itu memanglah benar karena dia telah melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Mendapatkan kepastian informasi itu, Jin Heo mengatakan kepada mereka kalau ia akan mengadakan sebuah rapat dengan para tetua untuk membahas masalah itu. Lalu ia bergumam, 10 naskah kekuatan Shaolin, naskah itu sangatlah hebat, sampai-sampai ia telah tercatat di atas 72 naskah terbaik. Tidak seperti seni bela diri lainnya, masing-masing dari 10 naskah kekuatan Shaolin hanya diturunkan kepada satu orang. Akan tetapi ketika kultus demonik telah menyerang, maka 10 master yang mewarisi seni bela diri itu dan juga para penerusnya telah tewas sehingga memutuskan generasi keturunan itu. Jadi dapat dipastikan bahwa peninggalan salah satu dari 10 master itu telah ditemukan. Lalu Jin Heo mengatakan kalau mereka harus mendapatkan naskah itu dan membawanya kembali kepada kuil Shaolin sebelum naskah itu akan jatuh ke tangan orang lain. Seketika itu juga mereka semua langsung berlari dengan sangat cepat untuk melakukan sebuah rapat dan juga mendapatkan naskah di pasar gelap. Akan tetapi pada sisi yang lain, Pak Tua Buddha telah bersembunyi di semak-semak sambil memperhatikan pergerakan mereka.
Beberapa saat kemudian, Pak Tua Buddha telah kembali ke penginapan dan ia mengatakan bahwa sang pemimpin kuil Shaolin telah memulai pergerakan. Deso pun berkata kalau itu adalah berita yang sangat bagus karena mereka telah mengambil sebuah umpan yang telah mereka pasang sebelumnya. Sambil tertawa, Jack Yon berkata, tentu saja mereka akan termakan dengan umpannya karena aku telah mengurus semuanya dengan sangat matang. Dengan menggunakan bantuan Cek Tehau, aku pun menaruh naskah itu di dalam pasar gelap. Tetapi untuk melakukannya, aku harus membayar mereka sebagai imbalannya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa satu buah naskah itu seharga 50.000 koin perak, dan kami telah setuju untuk membagi penghasilannya. Pasar gelap akan mengambil 20.000, dan kita 20.000, lalu sisanya akan diambil oleh Cek Tehau. Dan lembaran kuning ini adalah setara 20.000 koin perak yang telah kita dapatkan dari menjual buku-buku itu di pasar gelap. Sambil memegang lembaran kuning itu, Deso berkata, wahai anakku yang paling aku sayang, entah kenapa kau lama sekali baru sampai kepadaku. Jadi istirahatlah di dalam pelukanku selamanya. Pada sisi yang lain, kedua Pak Tua berkata, bajingan itu ketika ia melihat uang, dia pun menjadi sangatlah bergairah. Dan aku tidak tahu apakah dia akan bisa melaksanakan misinya dengan benar dalam keadaan yang seperti itu. Melihat tingkah mereka, Jack Yon hanya tertawa tipis, lalu ia berkata, kalian tidak perlu mengkhawatirkan akan hal itu karena semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana kita. Tentu saja semua ini karena kepintaran sang penyiasat kedua. Di tempat yang berbeda, terlihat Jin Heyo sangatlah terkejut dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Di saat itu, salah satu dari mereka menyerahkan sebuah buku yang tidak lain adalah naskah ketiga dari 10 naskah kekuatan kuil Shaolin. Sambil menyerahkan naskah itu, ia berkata, semua ini adalah berkat wawasan kepala biksu. Karena berkat Anda memberikan kami 100.000 koin perak, kami bisa mendapatkan naskah ketiga ini yang baru saja diletakkan di pasar gelap. Kemudian Jin Heyo menerima naskah itu. Ia berkata, ini adalah sebuah keberuntungan yang diturunkan oleh surga karena surga akhirnya telah membantu kuil Shaolin untuk kebangkitan kekuatan kita. Namun tiba-tiba saja dari sisi yang lain terlihat seseorang yang berlari sembari mengatakan kalau ia telah membawa sebuah kabar yang sangat mendesak. Jin Heyo mengira kalau kabar itu adalah naskah ketiga yang telah mereka dapatkan. Ia pun tertawa sembari menunjukkan naskah itu kepadanya. Namun Jin Heyo langsung terdiam dan juga menjadi bingung ketika orang itu yang mengatakan bahwa 8 naskah dari 10 naskah kekuatan Shaolin yang tersisa telah ditemukan di saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang aneh karena kebetulan saja semua naskah rahasia kuil Shaolin telah ditemukan di waktu yang bersamaan dan itu adalah sesuatu yang sangat janggal. Mendengar itu, Jin Heyo akhirnya menyadari kalau semua ini bukan hanya sebuah kebetulan, akan tetapi seseorang telah merencanakannya. Tetapi meskipun situasi ini telah direncanakan oleh seseorang, namun kita sama sekali tidak bisa melakukan apapun karena mengembalikan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh kuil Shaolin adalah sebuah tugas yang sangat penting. Apakah kalian tidak berpikir kalau ini sangat menguntungkan terhadap kuil Shaolin? Jika aku merasakan sekecil saja niat buruk ataupun jahat, pastinya aku tidak akan pernah menghiraukan insiden ini meskipun semua naskah yang ditemukan itu adalah asli. Kita sama sekali tidak punya pilihan lain selain membeli semua naskah yang tersisa. Lagi pula harganya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan nilai dari 10 naskah kekuatan Shaolin itu sendiri. Kemudian Jin Heyo bertanya, ada beberapa banyak sisa uang yang mereka punya. Mukjin pun mengatakan kalau uang mereka hanyalah tersisa 200.000 koin perak saja. Dan untuk membeli 8 naskah yang tersisa, maka kita membutuhkan 400.000 koin perak lagi agar bisa mendapatkan semuanya. Namun untungnya para murid yang tidak menjadi seorang Buddha telah berkumpul di kota ini. Jadi kita akan meminjam sejumlah uang kepada mereka untuk mendapatkan semua naskah yang tersisa. Seketika itu juga, Jin Heyo meminta kepada bawahannya untuk meminjam uang kepada para murid, lalu membawa semua naskah yang tersisa di dalam pasar gelap karena ia begitu khawatir apabila naskah-naskah itu akan jatuh ke tangan orang lain. Setelah kepergian mereka, Mukjin bergumam, situasi ini sangatlah aneh karena aku merasakan seperti ada seseorang yang telah mengetahui anggaran maksimal yang dimiliki oleh kuil Shaolin.
Di saat itu, ia berpikir bahwa orang itu adalah Paktua Buddha yang telah lama meninggalkan kuil Shaolin dan mengembara ke tempat yang sangat jauh. Tetapi Mukjin menggelengkan kepalanya karena ia tidak ingin berprasangka buruk kepada sang pemimpin terdahulu yang pernah mereka hormati sebagai seseorang yang sangat mulia di dalam kuil Shaolin. Mukjin berkata, jika ini bukanlah sebuah kebetulan, maka orang yang melakukannya harus mengetahui keadaan kuil Shaolin, dan juga mereka harus tahu bagaimana keadaan para murid yang tidak menjadi seorang Buddha. Ini adalah satu-satunya cara untuk bisa melakukan sesuatu yang matang seperti ini dengan peluang kesalahan yang begitu kecil. Aku bahkan tidak bisa membayangkan sesuatu yang seperti ini telah direncanakan oleh seseorang yang berada di luar kuil. Cerita berpindah, terlihat Paktua Buddha merasa bersalah karena ia telah melakukan sebuah tipuan dan membocorkan semua informasi kuil Shaolin kepada mereka semua. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Deso berkata, "Sejak dari tadi kau masih saja menggerutu seperti itu. Bukankah kau sudah tahu kalau situasi ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak? Kita telah mendapatkan sejumlah uang dan kuil Shaolin telah mendapatkan kembali naskah-naskah seni bela diri yang sangat mereka inginkan." Kemudian Jaekhyun berkata, "Kalau begitu, mari kita memulai pergerakan kita secara perlahan karena kita telah menyebarkan beberapa umpan untuk mengumpulkan ikan-ikan." Lalu sambil tertawa Deso berkata, "Mari kita lemparkan sebuah umpan yang sangat layak untuk mendapatkan sebuah ikan yang sangat besar." Beberapa saat kemudian, para biksu telah sampai kepada kuil mereka sambil membawa 8 naskah yang tersisa yang mereka dapatkan di pasar gelap. Terlihat Jin Heo sama sekali tidak menyangka kalau mereka telah mendapatkan sebuah naskah itu dengan begitu mudah. Ia pun berkata, "Kalian semua telah bekerja dengan sangat bagus dan mulai sekarang kalau kita akan semakin sibuk karena kita akan memilih 10 master baru yang akan menguasai naskah ini. Dan apabila kita bergegas untuk memilih 10 master baru, maka di dalam kompetisi 4 raja yang akan diadakan 2 tahun lagi, kita akan mengumumkan kepada seluruh murim bahwa 10 master kekuatan kuil Shaolin telah kembali bangkit." Pada sisi yang lain, terlihat Deso dan juga Jaekhyun telah sampai pada puncak kuil Shaolin. Melihat kedatangan Deso yang sama sekali tidak mereka ketahui, Jin Heo bertanya-tanya apakah mereka telah tersesat. Kemudian Mukjin pun menghampiri mereka. Ia berkata, "Ini adalah sebuah jalan yang hanya dilalui oleh para biksu, dan apabila kalian ingin mengunjungi kuil Buddha, maka kalian harus melewati jalan yang berbeda." Dengan santainya Deso berkata, "Jika memang seperti ini, tampaknya kami telah datang di tempat yang sangat sempurna. Kami datang ke tempat ini hanya untuk bertemu dengan sang pemimpin kuil Shaolin." Jin Heo mengatakan kalau dia adalah sang pemimpin kuil Shaolin dan ia menanyakan kepada Deso ada urusan apa ia datang ke tempat ini untuk mencarinya. Deso pun membuka sebuah gulungan yang ia bawa sejak dari tadi. Deso mengatakan kalau ia ingin menawarkan sesuatu kepada sang pemimpin. Sontak Jin Heo sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika ia melihat sebuah buku yang dipegang oleh Deso. Benar saja, buku yang dipegang oleh Deso adalah sebuah naskah yang dikenal sebagai Sutra Mahayana Dharma Prasna. Di saat itu, Jin Heo sama sekali tidak bisa menyembunyikan ekspresinya karena itu adalah sebuah naskah yang sangat rahasia yang dulunya telah dimiliki oleh kuil Shaolin. Jin Heo bergumam, di masa lalu dia adalah seniman bela diri terbaik yang dimiliki oleh kuil Shaolin. Seni bela diri itu telah menyaingi seni pikiran dan juga seni pengubah otot. Dan ini adalah seni bela diri langka yang diciptakan oleh seorang murid pertama Dharma. Melihat reaksinya, Deso bergumam, dengan begitu mudahnya mereka telah menggigit umpan ini. Akan tetapi, tepat di belakangnya, terlihat kedua orang biksu telah berbisik kepadanya. Mereka berkata, "Tolong tenangkan diri Anda, mungkin saja kalau itu adalah palsu. Bukankah beberapa tahun yang lalu Sutra Mahayana telah muncul di hadapan kita, dan ternyata semua itu adalah palsu karena yang asli berada di dalam klan Namgung." Kemudian Jin Heo menatap Deso dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia berkata, "Tampaknya leluconmu sangatlah kelewatan. Biasanya aku langsung memberikan hukuman dan mengusirmu dari sini. Jadi pergilah sekarang juga sebelum aku berubah pikiran." Namun Deso sama sekali tidak menghiraukan perkataannya. Akan tetapi Deso langsung melemparkan buku itu kepadanya. Lalu Deso berkata, "Ini adalah situasi yang khusus, maka aku akan membolehkanmu untuk melihat isi dari naskah itu."
Asal kau tahu, ini adalah naskah yang isinya hanyalah setengah dari bagian pertama. Jadi bacalah lebih dulu, setelah itu kau boleh menghajarku sampai babak belur atau bahkan membunuhku. Jin Heo berkata, jika kau berbohong kepadaku, maka aku tidak akan membiarkanmu untuk pergi meninggalkan kuil ini dengan tubuh yang masih utuh. Pada sisi yang lain, kedua biksu hanya bisa pasrah. Ia berkata, tampaknya sang pemimpin sama sekali tidak bisa menyingkirkan perasaannya yang tersisa. Bahkan meskipun kita telah mengangkat 10 master baru, tetap saja kalau kita akan kekurangan waktu. Akan tetapi, Jin Heo sama sekali tidak menyangka bahwa naskah yang diberikan oleh Deso ternyata adalah naskah yang asli. Kemudian Deso berkata, karena kau telah memastikan bahwa naskah ini adalah yang asli, maka bagaimana kalau kita akan memulai ulang pembicaraan kita? Jadi, dengarkan aku baik-baik. Untuk naskah yang sangat istimewa ini, yang aku inginkan adalah 500.000 koin perak. Jadi, apakah kalian akan membelinya ataukah tidak? Lalu Jin Heo bertanya, siapa sebenarnya mereka berdua? Jaekyeon pun membuka topi bambunya untuk menunjukkan identitasnya kepada Jin Heo. Lalu ia berkata, wahai sang pemimpin Shaolin, bagaimana kabarmu saat ini? Mengetahui kalau orang itu adalah Jaekyeon, Jin Heo berkata, dasar sialan, ternyata semua ini adalah rencanamu. Kemudian Jaekyeon berkata, sekarang dengarkan aku baik-baik. Dengan itu sebagai pijakan pertama menuju reklamasi dunia, maka kami akan menggunakan kuil Shaolin sebagai contoh pertama kami. Akan tetapi, Jaekyeon langsung tersungkur ke atas tanah setelah Deso yang menghajarnya sembari mengatakan, dasar brengsek, apa yang dikatakan oleh bajingan ini? Melihat itu, Jin Heo bergumam, dia telah memukul kepala sang penyiasat kedua tanpa keraguan sedikit pun. Aku yakin kalau dia pastinya memiliki sebuah posisi yang begitu tinggi di dalam klan Namgung. Lalu Deso berkata, aku tahu bahwa kuil Shaolin yang saat ini sama sekali tidak memiliki uang lagi. Itulah sebabnya aku ingin memberikan sebuah penawaran kepada kalian. Tolong izinkan aku untuk beradu tanding dengan semua murid generasi ketiga kuil Shaolin. Dan sebagai gantinya, aku akan memberikan naskah ini kepada kalian. Daripada kalian membayarnya 500.000 koin perak, bukankah kalau ini adalah sebuah penawaran yang sangat bagus? Jin Heo berkata, jadi kau adalah tuan muda bungsu yang telah dirumorkan oleh banyak orang. Sekarang aku paham bagaimana kau bisa tahu dengan jelas tentang keadaan kuil Shaolin. Aku tahu kalau Pak Tua sialan itu sudah pasti kalau mulutnya telah membocorkan rahasia kuil Shaolin dengan begitu baik. Deso berkata, jadi katakan kepadaku apakah kalian akan menerima penawaran ini ataukah tidak? Atau mungkin kalau kau sama sekali tidak ingin dengan naskah Sutra Mahayana ini. Sambil berjalan meninggalkan mereka, Deso kembali berkata, jika kalian tidak tertarik dengan penawaran ini, maka aku akan mengunjungi sekte Monhua yang berada di dekat sini. Jin Heo bergumam, aku tidak menyangka kalau kami para Shaolin telah masuk ke dalam permainan bajingan itu. Demi kebangkitan kuil Shaolin, aku pun telah menghabiskan semua uang yang dimiliki oleh kuil Shaolin, dan bahkan kami juga telah meminjam sejumlah uang kepada para murid yang bukan biksu. Dasar sialan, bagaimana mungkin aku bisa dibutakan oleh ketamakan hanya dengan permainan bajingan itu? Kemudian Jin Heo melemparkan pandangannya kepada Deso yang perlahan berjalan meninggalkannya. Lalu ia berkata, aku adalah Jin Heo, sang pemimpin utama kuil Shaolin. Jadi apakah kau tahu artinya itu? Tetapi hal ini akan terlalu cepat untuk kau ketahui. Setelah mengatakan itu, tanpa keraguan sedikit pun, Jin Heo langsung menarik sebuah kalung yang melingkar di lehernya, sehingga kalung itu telah terputus dan berhamburan di atas tanah. Sontak, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena hal itu sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang kepala biksu. Terlihat Pak Tua Buddha sangatlah marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Jin Heo. Dan di saat itu, Pak Tua Kebun mencoba untuk menahannya karena hal itu bisa saja akan merusak rencana mereka. Mendengar keributan yang berada di balik semak-semak, Deso berpikir, dasar sialan, apa yang telah dilakukan oleh kedua Pak Tua gila itu? Awalnya aku berpikir kalau hal ini akan berjalan dengan mulus, tetapi hal ini benar-benar telah menjadi sangat merepotkan. Ini sangatlah mustahil, bisa-bisanya dia melepaskan sendiri posisinya sebagai kepala biksu. Dan sekarang tidak ada satu orang pun yang akan menunjukkan ketamakan mereka untuk mendapatkan naskah Sutra Mahayana.
Pada sisi yang lain, kedua biksu yang ada di belakangnya berkata, "Kita semua telah setuju, namun entah kenapa hanya Anda yang bertanggung jawab. Jadi aku mohon kembalilah kepada posisi Anda sebagai kepala biksu." Namun mereka pun langsung terdiam ketika Jin Heo yang meminta mereka untuk menutup mulut. Lalu Jin Heo berkata, "Dengarkan aku baik-baik, saat ini aku bukan lagi kepala biksu, namun aku hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Wahai bajingan kecil, jadi bagaimana menurutmu, apakah kau mau membuat sebuah kesepakatan kepadaku?" Deso pun berpikir kalau suasananya telah berubah secara drastis. Lalu Deso bertanya apa yang dimaksud oleh Jin Heo. Jin Heo berkata, "Aku akan membuat kesepakatan kepada para Shaolin untuk mewakili dirimu. Dengan kata lain, aku akan mengabulkan permintaanmu untuk bertarung melawan para murid generasi ketiga." Mendengar itu, Deso bergumam, dengan hanya satu keputusan dari kepala biksu, maka situasinya telah terbalik sepenuhnya. Dan saat ini, orang yang terpancing dengan umpan bukanlah kepala biksu, melainkan diriku sendiri. Dan ia telah mencoba untuk menekanku dengan cara yang seperti ini. Sambil tertawa, Deso berkata, "Sepertinya ini adalah hal yang sangat bagus. Jadi, mari kita membuat kesepakatan." Mendengar itu, Jin Heo langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Aku akan menerima kesepakatan itu. Jadi selamat datang di kuil Shaolin." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.